Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Tak lupa selawat serta salam tak henti-hentinya kita hanturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat kelak. Amin. Judul dakwah saya, tujuan hidup. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itu lah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenar dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitas-aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah telah berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Allah menciptakan kita, Allah yang menghidup kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Allah juga berfirman, "Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja?" Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagai binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja, kerana manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmat yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat yang kasih sayang Allah ketika memberitahu kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberi rambu-rambu, memberi aturan kemana dia atau apa yang dia beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Muhammad An-Tamimi berkata, Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutuskan kepada kita seorang Rasul. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa menyelisih Rasul, memaksiati Rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menunjukkan kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.